Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Pariza, NIM 2002010050, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin e-learning dan tutorialnya juga saya akan tambahkan. Untuk tugas UAS saya, mesin e-learning. Pengertian mesin e-learning. Mesin e-learning pada Python memiliki berbagai macam library. Python saat ini masih menjadi bahasa yang sangat digemari oleh berbagai pihak karena dia mudah dipelajari serta lebih banyak ragamnya. Selanjutnya mesin e-learning merupakan cabang aplikasi dari Official yang berfokus kepada pengembangan suatu sistem yang mampu belajar secara individu tanpa harus diprogram berulang kali. Nah, di sini kita ada 3 library Python yang populer dalam mesin e-learning. Yang pertama yaitu Skitlearn. Skitlearn merupakan library mesin e-learning open source berbasis Python yang bisa digunakan dalam data scan. Kelebihan dia itu adalah penggunaan API yang mudah serta kecepatannya yang saat melakukan tolak ukur berbeda dalam dataset. Itu kelebihannya. Yang kedua yaitu Keras merupakan library mesin e-learning open source berbasis Python. Itu dikembangkan untuk membuat penerapan model pembelajaran yang mendalam, secepat dan semudah mungkin untuk penelitian serta pengembangan dirilis berdasarkan lisensi MIT, yaitu dia mungkin untuk pengembangan ya. Yang ketiga yaitu TransFlow di kalangan pengembangan teknologi mesin e-learning yang menggunakan Python. TransFlow merupakan salah satu library yang paling populer, dibesarkan oleh raksasa teknologi yaitu Google. TransFlow telah diimplementasikan di berbagai platform milik Google, sebagai contohnya Google Plus dan Google Video. Ada 2 platform yang dikembangkan dengan menggunakan library ini. Nah, sekarang saya akan mengasihkan 3 alasan mengapa kita harus menggunakan Python untuk membuat model mesin e-learning. Nah, mesin e-learning tanpa kita sadari telah ada di sekitar kita saat ini. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan dalam dunia digital sudah dilengkapi dengan mesin e-learning. Bagaimana YouTube memberikan rekomendasi video untuk ditonton, Instagram menunjukkan konten yang kemungkinan akan kita sukai. Itu banyak lagi yang menggunakan kegiatan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ternyata produk dari model mesin e-learning. Nah, itu sangat berguna. Nah, di dalam dunia data scan, kita dapat membuat model mesin e-learning menggunakan berbagai bahasa, di antaranya adalah Python. Python saat ini masih menjadi bahasa yang sangat digemari oleh banyak pihak. Bahkan menurut Stanford, Python merupakan bahasa yang paling digemari tidak hanya oleh data scan, tapi juga oleh para developer. Jadi Python itu sangat digemari dan mudah dimengerti, mudah dipahami ya. Nah, ini tadi saya sudah bilangkan Python itu mudah sekali dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih Python itu mudah dipelajari. Saya akan membacanya secara pendek. Meskipun algoritma kompleks dan alur kerja yang fleksibel adalah kekuatan nyata di balik mesin e-learning dan kesederhanaan Python memungkinkan developer dan data scientist untuk menulis sistem yang dapat dipercaya. Jadi Python itu mudah sekali, mudah dipelajari. Mesin e-learning juga pakai Python. Nah, di sini kita akan yang nomor 2-nya varietas library yang tinggi dan beragam.
Nah, menerapkan algoritma mesin learning seringkali memulai proses yang rumit dan memakan waktu. Sangat penting untuk memiliki lingkungan digital yang terusu, ter- terstruktur dan teruji dengan baik untuk memungkinkan data script memberikan seluruh solusi pengodean terbaik. Untuk mempersingkat waktu, datascript pemrogramer memiliki sejumlah terbaik. Untuk persingkatan waktu ya, ini Python memiliki banyak library yang dapat digunakan sehingga memungkinkan datascript atau developer untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit dalam hitungan menit bahkan hitungan detik. Komunikasi yang luas, banyaknya open source, banyaknya penggunaan Python membuat Python memiliki komunikasi yang luas dan solid. Banyak Python programmers senior yang mau berbagi pengetahuan mereka melalui berbagai prompt, baik itu berupa artikel, video, maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan teknik yang sering dijumpai pada beberapa prompt seperti scaffold dan lain sebagainya. Kondisi ini membuat siapapun yang baru mempelajari Python akan sangat terbantu. Kondisi ini pula memungkinkan Python beginner untuk mempelajari Python. Baiklah, di sini saya akan membahaskan algoritma yang ada di mesin learning. Yang algoritma yang pertama yaitu organisasi linear sederhana, yang keduanya yaitu regresasi linear ganda. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan code, itu akan didemokan. Sebaiknya kita menyiapkan data terlebih dahulu yang berkaitan dua variabel, yaitu variabel sensor dan termometer. Regresasi itu sebenarnya yang algoritma yang untuk menganalisis dua variabel. Variabel ini kita analisis dengan angka-angka ini asli atau persamaan apermatik. Persamaan apermatikan itu adalah garis. Persamaan garis ini akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang lain. Nilai 20 ini kosong ya. 30, 50 belum yang kita ketahui ya. Kita mempunyai data yang seperti ini, kita bisa menentukan sensor angka 20. Jadi kita punya data ya. Sensor menunjukkan 12 volt, termometer menganalisis 10. Sensor mengisi 14 volt, termometer yang mengisi 12, 25 dia. Di angka-angka ini, dengan angka-angka ini kita pelajari menganalisis, menemukan nilai yang ada di tengah-tengah ini, di bawahnya, di sana. Kita cermati dulu ya. Pada aplikasinya pemrograman yang seperti ini, seperti kita punya data, kita di cloud, yakin deh lurus ya, menirip garis dia seperti itu algoritma linear dia. Melengkung, kalau melengkung dia kita nggak pakai linear lagi. Toolnya ya kita, itu bisa membantu kita menjadi linear dia. Itu membentuk linear, menyambungkan titik-titik ini. Tapi kalau melengkung pakai logaritmik. Di sini agak melengkung dia, sedikit agak melengkung dia. Itu berbeda garis-garisnya dia dengan titik-titiknya, tidak bisa terhubung dia. Kalau itu kita pakai linear ya,
Setelah kita pakai linear, itu adalah garis, dia garis yang tadi. Apa yang harus kita munculkan yaitu persamaan. Itu persamaan umumnya ya. Y sama dengan A tambah plus BX. Itu yang sensor itu adalah X, termometernya tuh yang Y-nya. X, Y, A. Bentuk itunya ya, yang Y-nya itu. B, bentuk itu yang B-nya. Itu akan kita jadikan model ya semuanya. Di sini kita akan membuat pemrogramannya ya. Kita membuat sistem cerdas ya. Di sini kita akan membuat sistemnya. Ini suhunya ya. Baiklah, kita data ini sudah saya convert ya. Kita memanfaatkan Jupyter ya untuk memutamatisasikan dari data kasus ini ya, datanya. Pertama kita impor PATDAS, kita untuk PD, file ya, kita untuk mengambil filenya, data-data di file ini ya. Import juga mau fit itu ya. Di sini setelah kita ngambil datanya, kita simpan ke variabel 1. Itu kita run lagi, dia akan data 1 memegang data ID regulasi. Itu nama selnya regulasi CSP. Selanjutnya variabel S data X itu adalah sensor. Itu untuk menyimpan data-data sensor. Kita run dulu. Yang akan menimbul yaitu data-data sensor. Kemudian variabel Y kita itu thermometer. Nanti kita run dulu. Ini data satunya ya, thermometer. Dan itu kita sebentar lagi kita run ya. Itu kita run dulu, itu yang menimbul yaitu data thermometer. Nah, sekarang kita plot ya. Perintahnya PLT dari sini ya, dari MT itu perintahnya proyektor data, itu grafik ya, bentuk sektor data sensor, thermometer. Kita run ya, akan menimbulnya seperti ini, berbentuk linear ya, itu bentuk linear ya. Kemudian ini sudah kita yakin ya, ini bentuk linear. Kita mencoba fungsi itu di linear ya, itu importnya yang paling ya untuk mesin learning ini ya. Itu pakai linear regression. Kita panggilin dulu ya, kita run, nanti kita import, dan tuh import linear regression. Kita run ya. Nah, ini akan nimbul data dia. Modifikasi ya, kita akan modifikasi. Tampilan di sini yaitu adalah list Google ya. Sekarang kalau untuk linear sensor kita menampilkan seperti kolom dia. X sama dengan data 1 leads, di dalam leads sensor dia. Di dalam list ya. Run kita run sekarang. Itu akan sama-sama mirip yang di atas tadi ya. Cuman di sini kalau ada kurung kotak, kita membentuk seperti list dalam list. Bentuk variabel X kita merupakan seperti ini dia.
seperti di dalam links. Setelah kita sini, kita lanjut nanti kita sensor X-nya ya. Sekarang kita model probable model sekarang sama dengan linear regression. Di sini regressionnya di sini titik fit X ma Y itu X sama Y, PS variable Y. Kita hitung dulu ya. Jadi model sama satu persatu kita tampilkan ya. A sama dengan model intercept. Intercept itu nilai ini yang di tangga tuh. Yang kalau B model koefisien itu yang koefisiennya, nilai koefisiennya. Kita yang selanjutnya itu R, menyimpan L kuadrat yang itu. Kita lihat dulu ya di sini. Itu nilai kuadratnya baru saya timbulkan tadi. Itu dia. Kita run dulu ya. Nah, keluar semua hasilnya dia. A itu nilai A-nya di sini. Di sini nilai A-nya. Selanjutnya kita A, B. Kalau B-nya ini nilai B. Itu nilai B-nya di sini. Ini nilai B. Ini R, itu nilai R-nya. R kuadrat ini ya. Ya. Persis kan nilainya? Sama. Itu nilainya itu sama dia. Ya. Itu bantuan Jupyter, jadi nilainya sama. Lanjutnya kita ini persamaan tertanam di sebuah mesin, yaitu kita memprediksi 20 berapa ya, termometernya berapa gitu dia. Kita cek dulu ya. Persamaan ini memasukkan nilai-nilai ini ya. Dekati ya. Kita mulai dulu ya. Prediksinya, nilai prediksinya persatu persis dia sama. Tetapi kalau prediksi mendekati dia itu, prediksi atau mendekati. Harapannya tuh yang nilai pertahan inilah yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Kita run dulu. Kita akan masukkan nilai X-nya. Ya, itu akan membentuk manajer ya. Perhitungannya mau penilai matematika ya. Kita masukkan dulu nilainya. Min 2-nya A ya, min 2-nya A kita ditambah di XB kita kalau kita X-nya 12 kita masukkan 12, kita enter. Nah, nilai Y-nya adalah 10,699. Itu dia yang mendekat, nilai utamanya yaitu 10. Kalau kita masukkan 14, berapa nilai Y-nya? Yaitu 12,825, yaitu hampir mendekati 12,25 ya. Di sini dia. Kalau nilainya kita masukkan 20 ya. Nanti kita masukkan nilai 20. Kita runnya berapa ya nilai itunya, mendekatinya? -19. Oh, suhunya 19 dia jadinya. Inilah bos. Kita sudah mempelajari data. Kita mengedit itu, meluangkan ke tanamkan di PronSense. Sekarang dia bisa
mengapa itu dikasih intergen? Kita hapus dulu ya ini ya. Kita run ya. Nah, kita masukkan angka 20. Kita enter, dia jadi error dia. Ya, ini imply not eaten error. Karena di tipe di sini ini kalau kita menggunakan coding ini, Python akan memahami ini adalah bentuk string dia. Rubah lagi menjadi integer. Kita run, itu baru bisa kita jalankan dia. Kalau kita masukkan 50, yaitu berapa ya? Yaitu 51,2369995. Ini baiklah, ini adalah penjelasan regresasi linear sederhana yang untuk menganalisis sensor dan temorator. Selanjutnya kita bagaimana kalau regresasi linear ganda, yaitu kita menggunakan yaitu regresasi linear ganda. Yang itunya itu persamaannya A plus B B1 X1 plus BX2 tambah B sama dengan BX XX. Kalau variabelnya 10 sampai 10 ya. Kita akan mendemokan itunya dulu. N-nya yaitu kalau S-nya ada 2, jadi kita variabel 1. Sini saya sudah compute dalam bentuk tabel. Ya. Itu yaitu ganda dia ya. Kita langsung plot ya sekarang. Kita panggil dulu datanya, yang data 2-nya yaitu data 1, ini data 2. Jadi itu filenya di sini ya. Menyatakan bahwa dua lembab dan kerusakan. Suhu lembab rusak dia. Suhunya kalau 30 derajat, lembabnya 45%, yaitu rusaknya kalau alat yang kita rusaknya berapa gitu. Kita mendeteksi rusaknya. Kalau pelembabnya suhunya 32, itunya lembabnya 40, itu 10, rusaknya itu 10 dia. Kita akan melihat apa hubungan ini antara bertiga ini. Apabila X1 sama X2, apa yang akan terjadi di X selanjutnya dia. Kita menganalisis ini dulu dengan regresi linear ganda. Kita sudah memanggilkan datanya. Sekarang kita panggil suhunya. Variabel suhu. Kita run dulu, ini keluar dia. Kita run lagi yang lembab, ini keluar juga yang lembabnya. Sekarang kita panggil yang rusaknya juga. Kita run dulu, ini dia keluar dia semuanya. Suhu dia keluar suhu, kalau lembab dia keluarnya lembab, kalau rusak dia akan menampilkan rusak. Ketika variabel X dan Y, selanjutnya kita plot suhu kita rusak.
Nah, ini datanya yang keluar. Selanjutnya kita run sisi lembab, PS rusak. Jadi begini tampilannya. Ini adalah apa ya? Ini total yang rusak ya. Itu 8 ya. Kalau suhu 8, kalau 9 30 34 ya. 8 30 8 34 ini ya. Sekarang kita ke lembab dan rusak. Lembabnya 45 8 Kita ingin mengetahui hubungan ini, kerusakan ini pada kedua probel ini ya, lembab dan suhu dia. Kita harus modifikasi dulu yang terkait dalam bentuknya, yaitu linear data dalam bentuknya list dalam list ini ya. Kita run dulu nanti ya, kita run dulu. Dia error jadinya, ada yang salah ini. Suhu lembab X1 X1 ini ada yang salah ya. Nanti saya lihat dulu kenapa ada yang salahnya. Kita lihat. Nah, itunya kita suhu, kita rubah ke suhu dulu. Kita coba run lagi dan ini masuk ya. Dalam bentuknya seperti ini dia. Nah, ini per baris ya, per baris 2, per baris 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ini. Ini terbentuk dalam list. Tapi dalam secaran kekodean, yaitu kode ini mintanya variabel X diperbuat seperti ini juga. Cara membuatnya. List key di dalam suhu. Sekarang banyaknya data suhu, kita cari data suhu. Dem to fire effect suhu menampung, yaitu lembab. Ini maka tersusun data seperti ini dia, seperti ini ya. Selanjutnya kita coba kita run dulu ini. Ini sama ya, itu kita menggunakan Lagrangian linear sama-sama ya, itu sama dia ya. Itu sama linear. Fungsi ini sama bisa digunakan linear ganda dan sederhana ya. Kita coba kita run. Nah, ini hasilnya dia ya. A, B-nya. Nah, ini dia, ini hasilnya ya. Kita punya nilai X1, X2. X1 sorry maaf ya, B itu B1 B2. Ini nilai berapa ya, nilai A itu nilai A nya, B itu nilai B1 B2. Di sini kita buat sistemnya. Sekarang kita buat sistemnya seperti ini. A ditambah B1 dikali X1 minus ya, karena ini minus kita tulis minus juga ya. B2 kali X2 dia. Nilai eliminasinya di atas dia. Prediksi ya. Kita run. Nah, kita kalau X1 nya 30 akan keluarnya kita X2 nya 45 ya. Berapa yang akan rusak? Oh, 7,593 ya, mendekati, karena nilai persamaan registrasi itu persamaan yang mendekati. Kalau kita lihat 3, berapa ya, sekian, ini belum terlalu rusak dia. Ini kita perlu tambah data lagi nih.
run lagi, masukkan lagi ya 38, kita masukkan 38 X1 nya, kita enter, kelembabnya 50, berapa alat yang rusak ya, ini kita ngetesnya, yaitu jadi 11, di sini 11 ya. Inilah yang disebut prediksi. Ini kita membuat sistem prediksi, dia bisa memprediksi nilai bahan-bahan yang rusak, alat-alat yang rusak dia dengan bantuan persamaan matematika untuk mengolah data menggunakan regresasi linier ganda dan regresasi linier sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pemrograman Python. Pada saat ini akan dipaparkan tentang singkat teknik pemrograman pada bahasa Python. Secara umum terdapat 3 macam teknik pemrograman, yaitu square turut, conditional if atau pengulangan looping, dan di dalamnya ada isinya di sini ya, terurut, kondisional, dan pengulangan kondisional atau campuran dia. Baiklah, di sini saya akan yang pertemuan pemrograman turut 1. Kita membuat pemrograman di sini. Contohnya kita memahami dulu ya. Kita bahasin dulu pemrogram awalnya, yaitu pemrogram turut. Pemrogram turut itu seperti apa? Sini saya akan menjelaskannya. Tutorialnya kita run dulu. X-nya sama dengan 2,25, Y sama dengan 6. Kemudian Z sama dengan X kali Y. Kita operasikan. X-nya 2,5, itunya 6 ya. Di sini hasilnya keluarnya. S1 itu hubungan Z, perhitungan itu ya, dia keluarnya dia plus Y 15. Jadi itu hasilnya 21. Kemudian kita balik ke kita taruh itu, kita balikin ya, jadinya di sini ada nilai X-nya, kita inputin dulu nilainya, kita operasikan. Z sama dengan X, Y sama dengan 6. Kita ini apa yang terjadi, kita run. Ini hasilnya, kita kamel dulu, kita run lagi. Nah, dia akan error dia, karena Y di sini tidak dikenalin. Pada proses ini dia tidak dikenalin Y-nya. Langkah keduanya dia itu salah, dia Y-nya tidak dikenalin. Ini tidak berurut dia. Kalau kita pemrograman, kita harus itu diurut dulu. Harus di awalnya yang mana? Kita itu harus sistemnya diturut itu berurutan dia. Kita setelah mengoperasikan ini, dia akan error dia. Kalau yang tidak berurutan dia akan error. Jadi kalau teknik Python itu pemrogramannya itu harus berurut dia, berurutan. Kita rubah dulu ya. Nah, di sini kita coba lagi nanti. Kemudian kita run lagi ya. Nah, dia hasilnya dia akan bisa dia akan menimbulkan. Nah, X ini di bilangan desimal dia. Y-nya itu 6. Kalau kita input, kita masukkan, dia akan bisa dia, karena dia berurutan. Tapi kalau kita tidak berurutan, kalau Python dia tidak memahami kalau dia tidak berurutan. Kita tab X, tipe double X itu yaitu 2, itu plot. Tipe XY
sama it, dia keluarnya it. Tipe delta Z yaitu Z, gitu disebutnya. Angka desimal dengan angka terjel otomatis dia menjadi float dia menyimpan propagasinya, menyimpan datanya. Itu sama juga, sama dia Z float jadi cell float. Inilah pemrograman berurut dia, tentang pemrograman berurut. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita coba yang ini lagi, yang di bawahnya kita masih dalam berurut, dia masih berurut, konsepnya berurut. X sama dengan 2, kemudian kita itu 2,5 ya. Di Y-nya di sini rubah jadi 4. Semuanya integer lah ini ya. Kita run dulu. Hasilnya dia menjadi 6, 2 tambah 4 menjadi 6. Tipenya kita ganti lagi, X nya jadi 2,25 yang tadi, sekarang menjadi Z nya kalkulasi ya, integer menjadi integer dia ya. Kita coba lagi yang di bawahnya ya. Yang terakhir X tambah Y, angka berapa dia? Kita run, maka dia menjadi 2 dia. Yang di atasnya tidak berlaku lagi. Kita yang di itunya variabel bentuknya sama. Ini kecil, itu kecil ya. Jadi bentuknya jadi 6, yang akan keluar nanti 2,2.4 dia. Harus dikasih dulu ini bentuk-bentuknya seperti Y, Z sama dengan X1 itu harus berurutan dia. Kalau tidak berurutan dia tidak bisa. Ini sudah saya kasih tahu berapa kali biar kita bisa belajar juga. Kalau itu X sama 4 itu harus berurutan ya. Selanjutnya kita melanjutkan pemrograman. Sekarang kita program kondisional F. Teknik pemrograman menerapkan operator logika yaitu, baiklah di sini kita nilainya punya nilai yaitu yang di atas ini beda ya, yang berurutan sama if dia beda. Kita run dulu ya. Nah, di sini dia sudah menyimpan, X itu menyimpan tambah 3, Y tambah 1. Kita run lagi. X lebih besar dari Y. Singkat dari apa tuh? F variabel Y lebih besar dari X, yaitu jika itu ya ini dia akan keluarnya. Kalau Y lebih besar dia akan keluar titik 2 ya, yaitu print nilai X lebih besar dari nilai X. Ini akan yang dikeluarkan. Kalau float yaitu kalau Y itu lebih kecil jadi nilai X lebih besar dari nilai Y, akan dikeluarkan dia. Y1 sama dengan lebih besar dari X atau float, akan keluarkan seperti itu, nilai X lebih besar dari nilai Y. Python akan secara otomatis dia akan memprogramnya sendiri dia. Tapi kalau kita menulis EFL pasti ada seperti ini, dia akan menimpul, itu wajib dia
akan menimbulkan kita run dulu. Nah, dia akan error dia kalau tidak seperti itu tampilannya. Proses implementasinya, nah seperti ini. Nah, itu harus wajib seperti itu. Dia akan otomatis seperti ini dia. Kalau tidak seperti ini dia akan error dia. Karena lebih enak dibaca, seperti mungkin lebih rapi dia seperti ini. Kita run lagi, nah dia nggak error lagi dia. Kita if else yang lebih bertingkat lagi sekarang ya. If-nya y sama lebih besar dari 3, yaitu f y di dalam f y. F y lebih besar dari 3 sekarang itu ya, akan ini bagian luarnya ya. Else di sini ada f lagi. Selalu tulisannya seperti ini dia, f y lebih besar dari x jikanya jadi f y lebih besar dari 3 dia itu. Print lebih besar dari x dan y lebih dari 3. Yang print y lebih besar dari x. Kalau di sini sudah false, kalau y itu kurang dari x, maka pemrograman akan lari ke sini dia, print nilai x lebih besar dari nilai y. Kita coba, kita sudah menyimpan nilai 3 sama dengan 1. Yang di-output nilai besar dari y. 3 lebih besar dari 1 ya. Di sini salah pasti dia. Bawah ya. Kita run dulu. Itu nilai x lebih besar dari nilai y dia. Kita balik dulu ya. X-nya 1, Y-nya 2. Kita cek dulu. Di lukanya apa nih logika. Masuk ke bagian ini ya. Kita cek dulu ya. Apa Y lebih besar dari plus 3, seperti itu dia. Dia akan keluar sendiri karena kita sudah merubahi. Kita coba ya, kita run dulu. Kita simpan nilainya, kita run. Ya, dia akan lebih besar dari X. Yang dikeluarin ada yang itu ya. Tapi kita rubah lagi 4, kita run lagi. Menjadi 4 lebih besar dari X dia. Seperti itu dia. Kita coba terus biar kita bisa juga ya. Biar kita bisa memahaminya. Kita cek dulu ya. Apa 4 itu lebih besar dari 3, seperti itu ya. Keluarnya lebih besar dari X, lebih besar dari 3. Kita run, Y lebih besar dari X dia. Kita run lagi. Di sini Y lebih besar dari X, lebih besar dari 3 dia. Kalau dikeluarin teman yang ini adalah itu tekstur F bersarang dia. Itu sarangnya yaitu F dalam X. If dalam if maksudnya. Sekarang ini kita melanjutkan turutan F bertingkat. Ada sarangnya dia. Lebih bertingkat, lebih sejajar dia, lebih sejajar. Kita coba lagi ya. Menggunakan inputan dia. Kita run. Kita masukkan 1, 2, 3, 4 atau 0. Kita masukkan 0, kita pencet enter. Anda memilih menjadi apakah nomor 1 dengan 1 dia. Terus akan kita run dulu. Ya, bebek goreng, yang keluarnya bebek goreng ya. Kita run lagi, masukkan angka 3, kita run. Ya kan, Anda akan memilih nomor 3 menjadi nomor 3. Nah, ke nomor 3 ya. Kita cek dulu apakah nomor 1 atau plus. Kita cari dulu, kita selanjutnya apakah nomor sama dengan 2? Tidak dia.
true yang akan menampilkan. Kita run dulu. Nah, ini akan keluarkan lele goreng dia. Kita run lagi, kita masukkan 5, angka 6 akan posisinya akan menjadi nomor 6 dia, menjadi angka nomor 6 di sini. Kita true lagi. Apakah nomor 1 false? Cek lagi ya, apa nomor 2 false? Malah lagi ke nomor 3 itu menjadi false dia. Kita cek lagi, tidak dia, jadi kita sebutnya nanti keluarnya ada, dia tidak keluar apa-apa, jadi dia menjadi tidak selera. Kita coba ya, kita run. Nah, tidak selera dia akan keluarnya. Perintah ini else ini menganggap kalau tidak ada 1, 2, 3 itu dia akan otomatis menjadi tidak selera. Tapi kalau membeda di suku itu apa tuh yang di bawah ini diinputkan 1 bebek 2 3 kan 0. Kita run dulu, tidak akan ada yang input ya. Bisa dia ini di atas ini kita ganti angka 0, dia di sini kita run di sini dia tidak selera, dia akan masuknya tidak selera karena dia apa tuh. Kita cek yang ini ya, yang dikeluarkan tidak selera dia. Nah, tidak selera. Inilah perbedaan model seperti ini, LF else dan if dengan if, f. Model seperti ini tidak apa ya, tidak sesuai dia variabelnya ya. Ada sesuatu yang beda, kita run lagi ya. Kita masukkan 5, dia akan otomatis tidak selera, dia tidak akan nimbul kalau yang itu. Nah, tidak pemrograman, dia tidak akan keluar dia. Sekarang kita pemrograman pengulangan. Ini singkatan dari from in reg 5 yang itu print love ke mirip ini ya, dengan plus dia itu mirip aplikasinya. I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus kita rubah. Ini mirip ya, ini mirip dengan C++. I mulai dari 0, singkat seperti ini. I-nya mulai dari 0 dia. Ayo nanti kita cobakan run lagi ya. Saya mau jelasnya Python. Kalau kode Python saya ini mirip dia C++ titik 2 dia. Titik 2 ya. Kita sama pernyataannya menjorok ke dalam dia. Menjorok ke dalam ya. Itu wajib juga susunannya lebih ke dalam dia. Kita run. Nah, dia mulai dari 0 kan. 1 2 3 4. 5 batas akhirnya dia. 5 ini bukan nilai, harus dicetakkan. Jadi harus dari I, dia tuh harus dari angka 0. 5 kali, harus 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, itu jadi 5 dia. Kalau mau pengen jadi 5, mau 5-nya ikut, kita tulis aja 6. Nanti kita coba kita run lagi. Nah, 5-nya akan nimbul dia. Alamutul. Itu ya adalah syukur poll. Sekarang kita poll bertingkat. Yang itu mirip dia. Looping bersarang, dia menjorong semua itu. Susunannya tuh lebih mendalam dia.
dia. Kita akan itunya ya, sama kita run. Ini adalah prosesnya bahwa Loop pertama dia akan bernilai 1, 2, ada 3 dia. Loop pertama 0, 1, yang kedua. Setiap loop pertama kali berputar, di dalamnya ada loop lagi dia. Antara 0 atau 1 dia. Oh, seperti itu dia ya. Loop pertama dia itu dikunci dulu, yaitu masuk ke sini J sama dengan 0. Loop kedua kita cek lagi. Kita rubah saja itu kalau mau tambah lagi ya, kita rubah keduanya itu berapa. Kalau itu J-nya itu mau kita pakai prot ya, in sama dengan 0 itu in kurang dari 3 i plus plus. Kita di sininya kita tambah ke, nggak usah aja ya, itu kita hapus lagi. Kita cuman i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 2 i plus C itu C. J dia. J menjadi J juga. Kita plus. Coba kita itu ya, buat manualnya dia itu. Diskusi pertama, vol pertama ke 0. Kita coba ya, i sama dengan 0 itu i tambah 1 dia 2 ya. Kita cek dulu ya. Loop pertama i-nya adalah 0, yang pertamanya 0. Ini ada proses ya, proses seperti ini. 0 tambah 1 yaitu 1 dia ya. Kita cek dulu ya, apakah 1 kurang dari 3, maka di ini dikeluarkan ya. Prosesnya seperti itu dia. Coba kita lagakan dari awal ya. Loop pertama for i cetak 3. Kita coba loop pertama ke 0. Loop pertama 0. Ada bersarang itu yang itu artinya berurutan dia itu, biar lebih rapi gitu. Apakah J kurang dari 2, yaitu J kurang dari 2 true, dikeluarkan dia. Increment dia J 0 tambah 1 dia. 0 tambah 1 yaitu ada 1 ya. Kita cek dulu nanti. True. Muncul yang keduanya, yaitu kedua. J 1 tambah 2. 1 tambah 1 dia. J 1 tambah 1 yaitu 2. Kita cek dulu. Maka yang akan tampil yang itu maksudnya itu tidak ditampilkan lagi, dia akan naik dia. Itu akan angka 0. Ini agreement ya. Kita apakah i 0 tambah 1 kurang dari 3 nilainya true. Ini maka akan dikeluarkan loop pertama ke 1 dia yang akan keluar nanti ya. Turun ke bawah lagi J, kebalikan 0 lagi, kebalikan dari 0. Apakah J kurang dari 2? Iya, true. Loop kedua ke 0. J 0 tambah 1, apakah 1 kurang dari 2? True. Maka keluarnya dicetak lagi ya, itu loop kedua ke 1. Kita cek lagi ya.
J1 tambah C1 sama dengan 2. Apakah 2K itu kurang dari 2? Itu plus. Dia tidak keluarkan love kedua. I yang tadi 1 ya, increment dia aja. Ini tambah 1 yaitu 2. Apakah 2 itu kurang dari 3? Jadinya true. Jadi itu yang dicetaknya. Itunya lagi, J-nya balik 0 lagi. Seperti inilah ya, saya semoga kita memahami ya. Kita nanti kita lebih memahami lagi, biar kita lebih belajar lagi untuk Python ini. Soalnya kalau aplikasi Python ini lebih mudah, lebih gampang dipahami. Untuk mempersingkatin, dia tinggal itu lagi. Lanjut kita fitur lain ya, pemrograman looping di Python, yaitu menggunakan singkat while. Ini pembuatan pemrograman pengulangan. Kita run tadi ya. 0 sama dengan n kurang dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Well, kita cek dulu well. Apakah n 0 kurang dari 6? Iya. Maka itu dicetak. N dicetak 0. N sama dengan n tambah 1. Kita cek dulu di atas. Apakah 1 itu kurang dari 6? Iya. 1 dia. 1 sama dengan 1 sama dengan 2. Naik lagi, apakah 2 dikurang dari 6? True. Yang apa hasilnya dicetaknya di sini? 2. Selanjutnya false. Harus ada false-nya. Bentuknya kelima ya. Apakah 5 tambah 1 ada 6? Apakah 6 kurang dari 6? Itu plus. Maka selesai. Tidak mencetak dia. Itu karena dia tidak salah. Kita manipulasikan 5 dulu ya. Kita ganti 5. Apakah 5 kurang dari 6? Itu true. Maka n dikeluarkan. Kita run dulu ya. Nah, karena 6 memanfaatkan looping. Yang itu lebih mudah ya. Secara pemrograman ini contoh pemrograman pengulangan dan kondisional. Saya menggunakan list. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita run. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang kita run yang ini, coba ini juga ya. Kita cek dulu apakah dulu nilai 4 apakah ada links di pucuknya, di atasnya, yaitu kalau ada pakai link keberapa dia. XC itu sama dengan I. A yang keberapa? Oh, ternyata dia ada. I. Kita run. Nah, pada 4 itu ada dia. Itu 4 dalam list yang di atas tadi ya. Ketiga saat indeksnya. Oh, kita keluarin dari 0 dulu ya. 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung indeksnya 0, 1 indeksnya ya. Angka pertamanya 1, 0. 1, angka 2 itu 3, itu 4, itu 3. 5 ke 4 dia. Kita rubah 1 ya. Kita run dulu ya. Dia ada ke 0. Oh, seperti itu dia. Ada in range-nya untuk untuk mengecek itunya apa tuh yang data yang ditemukan, maka dikeluarkannya yang indeks teksnya. Kita cek angka 7, kita run. Tidak ada. Jadi dia tidak akan menimbul ya. Tidak akan muncul maksud saya. Selanjutnya kita dalam Python ini cukup menarik ya.
kalau ini ada ins, kalau sekarang untuk ngeceknya komponen-komponen itu ya, for J in A, J, kalau J tolong dicetak ya, pas seperti ngopi paste. Kalau ini ya kita run dulu, nah maka insnya sama ya, ini sama ya, yang di atas sama 1 2 itu ya, wajib harus bawa. Selanjutnya kita mau nyoba lagi untuk ngecek data list dengan model seperti ini ya. For J in A, apabila J dalam A, jika D 3 ada di J, maka keluarnya D. Itu print, kita run. Nah, berarti itu datanya kita lihat dulu ya di atas lagi ya. J di dalam A, apakah 3A itu ada J pertama? 1, tidak ada ya, tidak ada dia ya. Kita rubah lagi ya, apakah 3 sama dengan J kedua? Yang hasilnya tidak ada juga, jadi tulisannya tidak ada juga. Kita cek 3 sama dengan J, indeks keduanya ada dia, maka nimbulnya 3 dia. Untuk ngecek angka yang di dalam J seperti itu, dia akan nimbul sendiri dia listnya ya, pakai in dia. Ini sama ya, ini sama, kita run, kita bedanya kita selesai ya, ini sudah di sini. Sekian dari saya tentang materi mesin learning dan juga tutorialnya dan juga codingnya juga sudah saya jelaskan tutorialnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.